SDM. Nah, nanti kan akan muncul ya pegawai sebagai SDM.
Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar sore hari ini yang bertajuk Menguatkan Compliance Menuju Implementasi ESG. Webinar ini diselenggarakan oleh Levner Consulting sebagai bagian dari komitmen untuk terus mendorong penguatan sistem keberlanjutan dan kepatuhan di berbagai sektor industri di Indonesia. Di dunia yang bergerak cepat ini, kita menghadapi dinamika regulasi, ekspektasi publik, hingga tekanan investor yang kian kompleks. Perusahaan bukan hanya dituntut untuk tumbuh secara finansial, tetapi juga harus mampu bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dan inilah esensi dari ESG yang akan menjadi topik utama kita pada hari ini. Namun, mari kita ketahui bersama bahwa implementasi ESG tidak semudah mengadopsi dokumen atau mengikuti standar saja. Ada banyak sekali tantangan di lapangan, mulai dari pemahaman SDM, kemudian compliance, keterbatasan sistem yang menjadi tantangan di era sekarang. Di sisi lain, compliance atau kepatuhan terhadap peraturan juga seringkali dianggap sebagai hanya syarat administrasi semata. Padahal, jika dinilai secara strategis, compliance ini menjadi pondasi dari ESG itu sendiri. Webinar ini hadir untuk membuka ruang refleksi dan diskusi bersama bagaimana sih compliance bisa menjadi pintu masuk utama menuju ESG yang terstruktur, berdampak, dan berkelanjutan. Sebelum kita masuk ke acara utama kita, izinkan saya untuk memperkenalkan lebih dekat penyelenggara kegiatan ini, yaitu Levner Consulting. Levner Consulting adalah perusahaan konsultan yang didirikan oleh para profesional muda dengan pengalaman lebih dari 1 dekade. Dengan fokus utama yaitu pemenuhan regulasi atau compliance, kemudian penguatan operasional yang adaptif dari sisi lingkungan dan engineering, dan juga bisnis yang adaptif dan berkelanjutan.
Untuk memberikan gambaran lebih jauh mengenai Leffner, mari kita saksikan video singkat berikut ini. Baik teman-teman, setelah menyimak video singkat tadi, kita semakin paham nih bahwa Leffner Consulting ini merupakan mitra profesional yang hadir bukan hanya untuk membantu perusahaan memenuhi regulasi semata, tetapi juga mendampingi dalam transformasi menuju keberlanjutan. Dengan pengalaman tenaga ahli, tim di balik Leffner juga menggabungkan pendekatan teknis, manajerial, hingga komunikasi yang strategis untuk mendorong compliance yang berdampak dan mengimplementasikan ESG dalam sistem dan budaya perusahaan. Baik teman-teman, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sivana Stasya Komala, selaku MC dan moderator untuk mendampingi jalannya acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Namun sebelum masuk ke pemaparan materi nih teman-teman, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sebentar lewat 3 pertanyaan sederhana, namun sangat relevan dengan kondisi banyak organisasi saat ini. Yang pertama, apakah perusahaan tempat kita bekerja ini sudah benar-benar paham dan menjalankan regulasi lingkungan, keselamatan kerja, ataupun tata kelola, ataukah compliance ini masih menjadi tugas anak HSE atau legal saja? Yang kedua, apakah sudah ada kesadaran bahwa kepatuhan adalah investasi reputasi jangka panjang atau hanya sekedar menghindari sanksi semata? Karena saat ini investor, mitra bisnis, ataupun pelanggan sudah sangat concern terhadap praktek ESG yang nyata. Yang ketiga, yaitu bagaimana cara membangun sistem ESG yang bukan hanya mengikuti arus tren semata teman-teman, tetapi betul-betul melekat pada budaya dan strategi perusahaan. Nah, ketiga pertanyaan inilah yang akan menjadi trigger kita pada diskusi hari ini. Jadi, jangan ragu teman-teman untuk mencatat poin-poin yang akan disampaikan oleh narasumber kita, karena di akhir acara ini kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Dan tentunya teman-teman kita akan sangat beruntung karena sore hari ini kita akan mendapatkan pemaparan mengenai ESG dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Pak Gugi. Boleh teman-teman ada slide CV-nya Pak Gugi? Ya, jadi Pak Gugi ini merupakan CEO dari Leffner Consulting, kemudian juga seorang praktisi dan akademisi di bidang lingkungan dan keberlanjutan, di mana latar belakang beliau ini di bidang teknik sipil di IPB S1-nya, kemudian Pak Gugi juga menyelesaikan pendidikan magister di Jepang dengan fokus manajemen lingkungan, dan bisa dilihat ya teman-teman dari pengalamannya Pak Gugi selama menjadi konsultan, beliau terlibat dalam berbagai proyek lintas sektor, baik itu di sektor publik, kemudian di swasta dalam membangun sistem yang lebih tangguh terhadap dinamika regulasi, kemudian ada kajian mengenai lingkungan, dan lain sebagainya. Dan ini banyak sekali ya pengalaman dari Pak Gugi. Maka Pak Gugi ini udah sangat-sangat concern nih terhadap ESG dan keberlanjutan yang ada di Indonesia. Baik, kita sapa dulu ya Pak Gugi. Selamat sore Pak Gugi, apa kabar? Sore Mbak Siva.
Ya, Pak Gugi. Alhamdulillah sehat. Baik. Gimana nih Pak Gugi hari ini? Sehat? Apa yang dilakukan hari ini, aktivitasnya sepertinya banyak ya Pak Gugi? Sebagai CEO ya? Ya, alhamdulillah hari ini cukup ya ada agenda ya. Bahkan dari tadi pagi itu kita engage berbicara tentang ESG. Jadi ada beberapa BUMN yang memang secara umum itu sudah diperintahkan oleh kementerian untuk memiliki sustainability report. Walaupun mereka bukan perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di bursa efek. Jadi memang ada dorongan yang cukup luar biasa nih untuk kita bisa berdiskusi ESG. Gitu. Jadi itu juga tercermin dari aktivitas saya mungkin dalam 1 minggu ini nih pokoknya ESG sentris banget lah gitu. Kira-kira gitu masih Pak hari ini. Wah, berarti kita benar-benar ada narasumber yang udah top banget nih dan udah paham banget nih tentang ESG. Nah, tanpa berlama-lama lagi dan saya yakin juga peserta juga akan sangat antusias mendengarkan pemaparan dari Pak Gugi. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pemaparan materi kepada Pak Gugi. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik Mas Iva, thank you untuk webinar kita ya dari Levner Consulting. Mungkin ini adalah webinar yang masih periode awal-awal ya. Nah, sebetulnya teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, ya, peserta dari webinar di Levner, webinar ini sudah pernah kami inisiasi dengan beberapa BUMN. Jadi waktu itu Levner itu tuh diminta sebagai konsultan di dalam penyusun materinya. Karena memang animonya dari berbagai macam lintas, dari berbagai macam sektor industri, ESG ini benar-benar sedang harus utamakan ya. Oleh siapa? Pertama oleh pemerintah, tapi sebetulnya pemerintah kita juga dalam tanda kutip terdorong, teman-teman, oleh ekosistem. Ekosistemnya apa? Ekosistem yang berasal dari ekonomi global. Jadi karena kita harus terintegrasi dengan ekonomi global, kita harus terintegrasi dengan apa namanya ya di situ ada pinjaman luar negeri, ada investment dari luar negeri, maka semua itu tuh dimasukkan di dalam framework ESG. Sehingga mau nggak mau kita harus literate nih, kita harus memiliki literasi yang cukup mengenai ESG ini gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu, kalau boleh dibilang agak dinamis ya ESG ini di Indonesia, bahwa apa namanya untuk penerapan ya, untuk adopsi dan lain-lain itu masih cukup apa ya, kalau boleh dibilang naik turun ya. Karena kita tahu sendiri di kurun waktu berapa waktu terakhir ini kita tahu bahwa kita sudah mengalami periode pemilu. Nah, pemilu itu juga membuat para ini ya, para investor atau para pemain ya, para pebisnis itu tuh masih wait and see. Nah, sekarang kita udah bisa ngegas lagi nih harapannya gitu ya. Baik teman-teman, ini adalah webinar pengantar kalau boleh dibilang, bahwa webinar ini nanti akan mengantarkan kita hopefully kepada materi-materi yang bisa lebih dalam, bisa lebih praktikal, bisa lebih teknikal, karena kebutuhan masing-masing sektor industri berbeda-beda kayak gitu. Jadi ini juga tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian itu punya ide sendiri mengenai topik-topik tertentu yang ingin didalami ya. Karena kita berbicara ESG ada sangkut pautnya sama karbon, ya kan? Kita berbicara ESG ada sangkut pautnya dengan CSR. Nah itu nanti banyak banget. Oleh karena itu sebetulnya memang webinar ini kami lakukan untuk sebagai menjadi bagian tanggung jawab di dalam proses edukasi, teman-teman. Karena produk-produk di ESG ini cukup sulit untuk dijelaskan dalam waktu singkat ya. Jadi harapannya bagi teman-teman audiens yang melihat di Lesnar, terus kemudian juga di Instagram dan di LinkedIn ya, kita bisa berinteraksi ya. Baik, navigasi keberlanjutan ya, kita navigate ya, menguatkan compliance. Oke, kita lihat dulu nih sebetulnya ya, bahwa ESG ini kita perlu lihat dulu dari segi historical perspektif. Kenapa kok kita ngomongin compliance ya?
Karena gini teman-teman, banyak banget karena yang berbicara ESG ini banyak pihak. Sehingga ada juga industri-industri baik dari BUMN, PMA, dan PMDN itu yang dalam tanda kutip FOMO. Jadi pengen tahu apa sih itu gitu kan. Sehingga dia googling, dia bahkan nggak jarang teman-teman yang mereka tuh udah buat divisi ESG-nya sendiri kayak gitu tuh. Nah mereka invest dan kawan-kawan, tapi ternyata navigasinya itu tuh agak sulit untuk dilakukan karena belum mempelajari dari segi kesadaran awareness yang kita bisa mulai dengan historical ini. Bahwa pada dasarnya teman-teman di ESG ini kita berbicara tentang hak ya, tentang hak sebetulnya. Jadi root cause dari ESG itu tuh adalah justice ya, atau enggak ya hak ya, keadilan. Bahwa begitu banyak proses industrialisasi yang sebetulnya kalau kita tarik lagi itu tuh dari proses revolusi industri di abad 18-an ya, tapi ternyata kesadaran kehadiran media itu mengamplifikasi dampak-dampak yang dihasilkan oleh aktivitas industri dan aktivitas geopolitik kayak gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini ada proses boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang memang secara isu dia itu tuh memiliki kecenderungan terhadap apa namanya dukungan-dukungan gerakan-gerakan yang memicu konflik seperti itu. Kita tahu konfliknya ada dari sudut pandang lingkungan ya. Kalau teman-teman mungkin orang lingkungan itu tuh dulu pernah pasti di dalam kurikulumnya ada buku namanya Silent Spring ya. Nah, itu adalah perjuangan atau ya novel yang berisi perjuangan orang-orang yang hidup dari lingkungan yang terdampak pabrik pupuk ya waktu itu. Nah, ada juga dampak dari sosial ya seperti yang ada di South Africa ini bahwa ada perusahaan-perusahaan yang mendukung terlibat di dalam gerakan-gerakan apartheid di Afrika Selatan. Nah, sehingga muncullah CSR sebetulnya awalnya itu tuh CSR. Jadi tahun 90-an sampai 99 itu CSR itu tuh lagi happening banget karena memang CSR ini mengejawantahkan tanggung jawab sosial kepada society ya kepada government terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau Dr. Archie Carroll itu dia membuat filosofi piramid ya bahwa kita itu memiliki responsibility terhadap ekonomi orang, terus kemudian tanggung jawab legalitasnya dan ethics ya. Makanya akan ada tuh kalau teman-teman belajar environmental management akan ada yang namanya environmental ethics. Jadi secara etika bisnis itu harus ditempatkan di mana sampai nanti kita bisa menjadi positioning sebuah perusahaan yang memiliki fungsi filantropik juga. Jadi kita benar-benar membangun gitu ya society itu. Di tahun 2010-an mungkin 2011 sampai 2015 kalau teman-teman masih ingat ya, dulu kita sering dapat istilah yang namanya social enterprise. Bahwa kita berbisnis tapi memiliki bukan dampak sosial, tapi kita melibatkan instrumen sosial di dalam proses berbisnis kita. Namun ternyata itu declining lagi, gara-gara memang nggak bisa semudah itu kita berbicara tentang sosial dimasukkan di dalam akuntansi perusahaan. Nah itu yang menjadi tantangan sebetulnya. Nah itu sedikit ya. Jadi kita banyak kali ya. Nah, sehingga dari tahun 80-an kita bisa melihat bahwa banyak standar-standar terkait dengan EHS dulu nih. Jadi ini cikal bakal compliance. Ya, compliance-nya itu tuh bisa kita lihat dari peraturan perundangan. Kalau teman-teman EHS pasti tahu bahwa Cokoguru undang-undang ya tentang K3 itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, itu adalah undang-undang yang cukup senior gitu ya, masih dijadikan rujukan sampai sekarang bahwa kita itu memiliki histori di dalam menghormati kehidupan, kesehatan dan keselamatan para pekerja di Indonesia. Nah, itu tuh cikal bakalnya di situ ya. Jadi ada ethics di sana menghormati. Nah, bisa jadi kan perusahaan itu menganggap bahwa orang yang bekerja itu tuh just another employee saja, bahwa dia digaji, ya udah kalian tolong turutin dong apa yang dimaui oleh perusahaan. Nah, ternyata secara ethics itu kita bisa berkembang. Kemudian kita masuk kepada 90 ya
sustainability mulai banyak dikenalkan ya sampai ke 2000 sampai 2010 dulu ada CSR dan ada juga kalau teman-teman semua tahu namanya MDGs ya. MDGs ya. Sebelumnya SDGs. Nah, itu tuh ada tuh MDGs awal-awal kalau nggak salah sekitar 2010-an. Terus sampai sekarang kita tahu ada yang namanya sustainability development goals. Dan sampai sekarang kita tahu bahwa yang sedang ingin kita bicarakan adalah ESG. Sebetulnya ESG juga sudah lama ya. Jadi kalau kita lihat sedikit ya didorong oleh aktivitas industri ya dari tahun 1968. Terus kemudian saya langsung highlight di beberapa bahwa di tahun 90 ini nih pertama kali standar terkait dengan GRI. Ya, GRI itu adalah standar untuk menilai apakah sebuah perusahaan itu tuh memiliki pandangan, memiliki wisdom terkait dengan dampak lingkungan dan sosial seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2006 muncullah bahwa pelibatan standar lingkungan sama sosial ini nggak bisa hanya stand alone, teman-teman. Bahwa dia itu tuh harus masuk di dalam sudut pandang bisnis yang lebih fundamental, yaitu apa? Yaitu keuangan. Ya, jadi maka di sini kita didorong sebagai tools untuk mengevaluasi dan melakukan due diligence dalam proses investment. Jadi dulu namanya adalah Principle Responsible Investment. Jadi di dalam proses investasi itu ada penilaian terkait dengan dampak lingkungan dan seterusnya. Kalau teman-teman semua lihat awalnya GRI, muncullah ada SASB di sini. SASB juga standar-standar untuk salah satu standar yang digunakan untuk menilai ESG, ada juga TCFD dan muncul berbagai macam lagi. Mungkin kalau sekarang kalau teman-teman semua googling itu udah banyak banget ya standar di dalam ESG itu. Nah, sedikit mengenai PRI bahwa ini juga yang saya mau tekankan bahwa oke, kita berbicara compliance. Compliance tadi ada peraturan perundangan. Tapi driver utama dari ESG itu adalah investment atau finance gitu ya. Karena itu yang akan dalam tanda kutip memaksa industri di dalam melakukan scaling up bisnisnya gitu tuh. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena gini, prinsipnya berbeda teman-teman. Kalau kita melakukan compliance saja, maka itu tuh sebetulnya kalau di dalam ekonomi kita anggap sebagai biaya eksternalitas. Biaya yang dikeluarkan sebagai kompensasi terhadap dampak lingkungan dan sosial. Jadi itu tuh kompensasi. Nah, kalau ESG itu sebetulnya not necessarily kompensasi, tapi itu dia di luar atau beyond compliance. Dia tuh beyond gitu tuh. Sehingga dia dilibatkan di dalam aktivitas atau jantungnya bisnis. Saat bisnis ingin scale up, dia butuh investment, maka investment tersebut diselipkan standar-standar ESG itu. Jadi nafasnya itu tuh salah satunya adalah dari finance gitu. Ya. Bahwa di sini kita bisa melihat untuk investment mereka harus menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Tadi kita lihat itu dimulai di tahun 2006. Baik, ESG itu mudah ya untuk dilihat. Kalau teman-teman semua googling aja ESG infographics itu banyak banget infografiksnya dan itu indah-indah semua gitu ya. Ada yang warna-warni, ada yang pakai ilustrasi gitu ya, macam-macam banget. Bahkan di luar sana ada loh khusus desain graphics ya, spesialisasinya itu adalah sustainability gitu karena dia yang tahu tuh maknanya daun tuh harusnya disandingkan sama apa, akar kayak gimana, karena itu ada message-nya sendiri gitu ya. Nah, jadi environment ya, bagian E yang pertama environment, kita melihat ukuran dan pertimbangan dampak bisnis terhadap lingkungan gitu. Jadi aspek keberlanjutan itu adanya di lingkungan. Kalau kita belajar dulu konsep dasar di MDGs bahwa sustainability itu tuh sering dikaitkan 3 pilar. Pilar ekologi, pilar ekonomi, dan pilar sosial gitu. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip nih ya, memiliki
memiliki root akar yang sama, tapi environment di sini kita langsung melihat bahwa itu berupa ukuran. Ya, jadi keywordnya ESG itu adalah measures, ya, ukuran, matrix, gitu. Karena yang tadi nafasnya itu tuh dari finance. Kalau kita nggak bisa evaluate, ya, nggak bisa melakukan evaluasi terhadap performance-nya yang terukur, maka itu juga nanti akan sulit dalam lembaga keuangan, dalam pengelola hedge fund, gitu ya, investor itu dalam mengevaluasi dampak dari bisnisnya, kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah sosial, itu juga lagi-lagi ukuran pertimbangan hubungan dan reputasi ya terhadap pemangku kepentingan. Nah, ini nih kadang kalau kita melihat bahwa sosial itu adalah apa namanya? Sosial itu hanya society ya kan, orang-orang sekitar dari pabriknya gitu. Nah, ini kalau ini kita lihat sebagai pemangku kepentingan bahwa di sini juga ada berkaitan dengan society itu sendiri, dengan government-nya, dengan local government, dengan NGO, dengan apa namanya, dengan pihak-pihak lain ya, yang supplier juga di dalam supply chain-nya itu termasuk di dalam tanggung jawab. Dan yang terakhir itu adalah governance. Jadi governance ini memang tidak apa ya, tidak as sound as environment and social. Jadi kalau kita berbicara tentang governance atau tata kelola, agak sulit terbayangnya sosial dan environment. Tapi percayalah bahwa sosial dan environment ini juga tidak akan bisa apa namanya menjadi ukuran yang baik tanpa adanya tata kelola. Sehingga tata kelola itu adalah ukuran atau pertimbangan prinsip pengelolaan perusahaan dalam mengatur dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri, si perusahaan itu memiliki proses bisnis yang berdampak pada lingkungan dan sosial, yang itu tuh harus dikelola dengan tata aturan yang baik gitu. Karena khawatir nanti kita akan memiliki dampak yang jelek. Nah, dampak yang jelek itu nanti akan kita bahas teman-teman bahwa ESG ini juga ada dampak yang super buruk ya. ESG ini ternyata tren ESG ini juga ada side effect yang membuat apa namanya ya, tren patuh terhadap lingkungan, tren ramah terhadap lingkungan itu bergeser dari maksud utamanya. Kalau kita ngelihat secara historis ya, nanti dampaknya kayak gimana kita akan diskusikan. Baik, kita akan melihat nih ESG konsep. Awalnya gini ya, teman-teman. Ini mungkin adalah konsep berpikir yang dibangun oleh Hamner untuk dalam tanda kutip memudahkan ya. Tapi apakah mudah atau enggak, saya kurang tahu. Nanti silakan teman-teman semua kasih feedback ya. Bahwa keberjalanan entitas bisnis itu kita bisa mulai mungkin kita memiliki bisnis. Maka kita memiliki corporate operational baseline. Bahwa teman-teman semua punya tambang batu bara, teman-teman semua punya manufaktur petrochemical, di sana itu tuh memiliki operational baseline. Bahwa bisnis prosesnya seperti itu gitu. Tapi saat kita berbicara tentang bisnis, kita akan berbicara tentang kompetisi, kita berbicara tentang dinamika pasar, keputusan Donald Trump yang aneh-aneh ini, gitu kan ya, sehingga dia harus berpikir bagaimana memitigasi risiko 2, 3, 5, 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, dia butuh scale up, ya, dia butuh bertumbuh. Maka korporat itu bertumbuh. Ya, setelah bertumbuh, dia harus scale up dan ekspansi karena semakin banyak pertumbuhan aset itu juga akan semakin banyak juga apa namanya market coverage yang dia lakukan sehingga perusahaan tersebut semakin prudent ya semakin kuat di posisinya di pasar. Oleh karena itu kita kan kalau di dalam bisnis ada konsep yang namanya top of mind ya top market share ya atau enggak opinion leader apa namanya key player di dalam market gitu tuh. Sehingga semua bisnis yang memang memiliki path untuk bertumbuh, dia pasti berbicara tentang scale up dan expansion. Sampai akhirnya dia memiliki posisi sebagai market leader. Tapi untuk bertumbuh di sini akan ada cost-nya. Ya, sebelah kiri kita akan melihat cost-nya teman-teman ini. Jadi saat kita ingin bertumbuh, kita akan menggunakan energi lebih banyak dan akan menghasilkan waste lebih banyak dong. Karena ada fasilitas, ada kapasitas yang kita enhance, yang kita boost di sana. Gitu. Saat kita berbicara tentang scale up, bukan hanya energi sama waste, tapi juga fasilitas yang kita buka, bahwa ternyata kita butuh pabrik tambahan, kita
Kita butuh pabrik tambahan sehingga kita membuka lahan. Dampaknya adalah kita mengancam dalam tanda kutip biodiversitas atau enggak keanekaragaman hayati gitu di sana. Nah, terus kemudian ada juga waste-nya bukan hanya dari industrinya, tapi dari produknya, dari kemasannya, atau enggak memang produk tersebut itu tuh tidak ada pertimbangan life cycle-nya, sehingga saat itu nanti sudah tidak terpakai, user itu akan bingung untuk membuangnya kemana, sehingga menumpuk di TPA yang mana itu tidak bisa terdegradasi, ya, tidak bisa terdekomposisi gitu. Contohnya apa? Baterai dan lain-lain. Dan ada juga isu terkait dengan labor ya, karena semakin besar bisnis teman-teman pasti akan ada isu mengenai tenaga kerja dan lain-lain. Sama saat kita berbicara market leader, teman-teman sudah ekspansi gitu, kita berbicara tentang isu yang lebih besar lagi, yaitu credibility dan reputation. Mungkin saat kita nggak ada yang tahu nih, ya perusahaan ini reputasi itu tuh bukan menjadi sebuah concern. Pertumbuhan revenue, pertumbuhan profit itu tuh menjadi utama. Tapi saat perusahaan seperti misalkan Indomie ya, gitu Indomie, kita sempat dulu ada isu bahwa perusahaan-perusahaan produksi pangan itu tuh ada isu memproduksi airnya itu tuh dengan di recycle dari air limbah. Itu langsung berpengaruh kepada reputasi, apalagi untuk perusahaan yang IPO. Nah, makanya teman-teman di sebelah kanannya yang biru itu adalah needs ya to be able to grow. Jadi ini adalah needs atau aktivitas yang dilakukan untuk bisa bertumbuh ke atas. Maka di sini ada market strategy di bawahnya. Dan saya tandain untuk yang hitam-hitam di sini, ini adalah strategi-strategi atau aktivitas yang melibatkan finance, yang melibatkan keuangan, yang melibatkan eskalasi dan enhancing terkait dengan permodalan, utang, dan lain-lain. Sehingga melibatkan di sini. Sehingga teman-teman bisa melihat bahwa seiring berjalannya tumbuhnya sebuah perusahaan di sisi kiri, environment dan social risk-nya semakin tinggi, ya kan? Di sini ya semakin banyak. Dan itu juga artinya adalah ESG standar yang diadopsi itu juga akan semakin tinggi. Tapi di sini kita lihat ya, di sini warnanya akan semakin oranye gitu ya. Kalau di sini semakin hijau, itu artinya juga teman-teman semua kalau semakin banyak mengadopsi ESG, itu semakin mudah untuk telusuri bahwa perusahaan kita itu tuh memiliki kepatuhan yang baik di dalam proses di dalam standar ESG ini seperti itu. Ya, sehingga kalau saya bilang memang penerapan ESG juga nggak bisa plek langsung semua persyaratan itu kita adopsi, tapi lebih kepada sesuai dengan level dan kebutuhan stakeholder investor yang kita punya, gitu. Sehingga kira-kira untuk menuju batasan garis putus-putus ini apa aja yang kita lakukan? Nah, di awal-awal mungkin kita bisa masuk di dalam policy dulu, kita membuat prosedur dulu ya. Karena di sini yang kita hadapi juga kita hanya akan concern di dalam bisnis permit, legal, compliance, dan lain-lain. Tapi saat udah scale up atau level yang lebih di atas, maka kita akan berhadapan dengan tax yang bisa jadi ada berkaitan dengan pajak atau enggak retribusi yang dihasilkan dari aktivitas kita. Contoh, kalau teman-teman semua punya bisnis, di sana mengkonsumsi air tanah, maka itu ada retribusi penggunaan air tanah. Gitu ya, itu sebagai sebuah compliance di sana. Kalau teman-teman semua itu melakukan pembuangan air limbah ke badan air yang sudah dikelola, yang sudah diolah, itu juga ada retribusi di antaranya adalah bentuk pelaporan monitoring yang melibatkan pengujian di dalam laboratorium yang biayanya juga tidak murah. Nah, itu adalah kewajiban-kewajiban kita nih yang sebelah sini nih, karena ada risikonya. At the same time, ini juga adalah tools yang dilakukan dalam sudut pandang ESG. Jadi di ESG kita bisa berbicara tentang due diligence, ya. Apakah kita memiliki bukti-bukti keterukuran ini semua, ya, maka itu juga akan kita trace, gitu ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, kita akan banyak berbicara nanti dari aspek ini. Baik, sebetulnya apa sih gunanya ESG? Ya, preferensi konsumen meningkat, kabarnya ya, nggak tahu juga kalau di Indonesia, nanti akan kita lihat.
Itu ada 35 triliun US dollar investasi berdasarkan framework ESG gitu, dan ternyata itu meningkatkan daya tarik ya dari berbagai macam stakeholder termasuk konsumen. Nah, kalau kita lihat juga dari Harvard Business Review nih bahwa secara apa namanya, secara capital ada 90% dari 200 penelitian yang dianalisis bahwa ESG itu tuh bisa mengurangi cost of capital. Karena ESG itu khususnya di environment, kita berbicara tentang mitigasi risiko, kita juga berbicara tentang konsumsi air, energi, dan lain-lain, yang mana kalau kita menerapkan ESG, akan ada sasaran yang harus kita kunci. Di antaranya itu apa? Cost efficiency. Jadi semakin boros penggunaan energi dan air, itu juga semakin jauh dari standar ESG yang diinginkan sebetulnya. Sehingga cost cutting itu bisa menjadi sebuah target yang definitif untuk penerapan ESG itu. Jadi bukan hanya teman-teman semua berpikirnya bahwa ESG itu adalah cost center, yaitu tuh aktivitas yang mengeluarkan uang saja, kayak gitu. Dan 88% praktek ESG ini bisa meningkatkan operasional ya, performance, kinerja operasional. Kenapa? Karena ada aspek di sana diantaranya governance ya, tata kelola. Bahwa sebetulnya simpelnya tata kelola ini menghendaki pekerjaan kita untuk lebih akuntabel. Akuntabel itu lebih mudah dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Caranya gimana? Caranya dengan menguatkan traceability atau kemampu telusuran pekerjaan teman-teman semua atau pekerjaan karyawan teman-teman semua itu bisa dilacak gitu ya, bisa diukur. Traceability dan measurability dapat diukur. Karena tadi juga inti dari ESG itu tuh adalah keterukuran ya, ukuran gitu. Semuanya itu adalah measures gitu. Jadi itu bisa diukur. Karena prinsipnya we cannot improve something we cannot measure. Jadi kita nggak bakal bisa improve sesuatu yang nggak bisa kita ukur gitu ya. Dan secara ekonomi global bahwa 80% ya emiten yang sudah melantai di dalam bursa efek dimanapun, khususnya di global, menurut Harvard Business Review, stock performance-nya itu tuh memiliki korelasi positif terhadap ESG. Nah ini tapi disclaimer-nya korelasi ya. Korelasi itu berbeda dengan kausalitas. Jadi bukan karena bahwa menerapkan ESG sehingga dia meningkat performance-nya, tapi ini memiliki korelasi saja. Bahwa semakin besar adopsi tadi, adopsi terkait dengan standar-standar ESG, bahwa performance bisnis dalam salah satu indikatornya itu adalah stock price performance itu juga meningkat. Namun ini ada dampak buruknya teman-teman, ya. Oleh karena ada dampak buruk ini, kita harus terbuka bahwa kita nggak boleh menganggap dan mengadopsi semua standar yang datang dari luar itu tuh pure oke, gitu kan ya. Nah ini juga akan mendewasakan kita di dalam proses manajemen risikonya, bahwa ada yang namanya greenwashing di sini. Ya, greenwashing itu adalah proses misleading nih. Informasi yang kita provide ke orang-orang itu misleading. Misleading gimana maksudnya? Misleading bisa membuat orang menyangka bahwa perusahaan kita sebegitu solehnya gitu ya terhadap sosial dan lingkungan gitu. Sebegitu beradabnya dan sebegitu berkontribusinya. Nah, ini juga yang menjadi kritikal. Karena kita lihat bahwa tadi ya 75% orang preferensi konsumen itu tuh lebih memilih produk-produk yang green, produk-produk yang memiliki prinsip ESG oleh karena ingin meningkatkan bisnis ya, revenue dan kawan-kawan, dia memalsukan angka-angka pelaporan ukuran-ukuran ESG ini supaya dia bisa dapat peningkatan performance bisnis mereka gitu. Maka ada yang namanya greenwashing atau sekarang ada lagi istilah namanya impact washing. Jadi kita mencuci dosa-dosa kita dengan ukuran-ukuran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara impact gitu. Impact itu terhadap sosial biasanya gitu ya, bahwa kita sudah program CSR kita meningkatkan ekonomi di satu desa, dua desa dan lain-lain, padahal itu hanya tidak sesuai. Nah, ini juga unik nih. Ada salah satu guru kita ya di Leicester ya, namanya Pak Salman. Beliau pernah sharing ke kita gini. Jadi katanya ada program tentang sustainability. Dia programnya secara SDGs, dia program yang di goals yang di awal-awal, memberantas kelaparan katanya gitu. Wow, programnya keren banget ya. Ada perusahaan gitu manufaktur dia memberantas kelaparan. Programnya apa? Jumat Berkah dia bilang.
Nah, kita agak sulit nih bagaimana nih mengevaluasi Jumat berkah gitu, karena bisa jadi dari 100% orang yang sholat Jumat di sono, itu juga bukan target penerima manfaat kan, karena ada ibu hamil yang harusnya mendapatkan nutrisi gitu kan ya, ada anak kecil untuk stunting, tapi dikasih makan bapak-bapak gitu tuh di sono. Dan kelaparan dari mananya kalau ternyata ya bisa jadi 50% orang yang sholat di sana adalah pendatang di masjid tersebut, kan itu jadi sulit untuk kita ukur seperti itu. Bahwa iya, nanti penilaian ESG akan dinilai sampai segitunya teman-teman untuk mencegah yang namanya greenwashing. Bayangin, ada 60% yang melakukan greenwashing di dalam sustainability report. Bayangin, ada 15 dari 24 multinational ya MNC company yang dibilang climate leaders, tapi ternyata dia memiliki integritas yang low. Integritasnya itu apa? Ya tadi, angka-angka yang dilaporkan tapi dalam tanda kutip fabricated. Sampai kepada brand-brand yang banyak gitu ya, yang lain-lain. Teman-teman, nanti kita bisa diskusi lebih dalam di sana. Baik, kita masuk sedikit ya di sini asal muasalnya ada climate change, ada social justice tadi yang kasus di Afrika ya, ada greenwashing, ada government transparency, sehingga kita membutuhkan standar, kita membutuhkan regulasi, kita membutuhkan framework, kita membutuhkan measures yang sudah memang diakui. Nah, proses pengakuan ini, standarisasi ini akan menjadi apa namanya tools bagi kita orang-orang sustainability di dalam berbahasa. Jadi grammar kita di dalam berbahasa sustainability itu adalah grammar standar, grammar frameworks. Di luar frameworks, di luar standar, kita bingung bagaimana cara membuktikan baliknya. Bagaimana menguji baliknya. Apakah statement perusahaan Anda itu tuh benar-benar green, benar-benar impactful atau tidak. Maka itu nanti diuji di dalam standar. Oke, kita masuk kepada ESG implementation ya, step by step. Nah, ini hanya brief ya, teman-teman. Harapannya kalau teman-teman ada yang mau lebih dalam, kita nanti bisa diskusi di lain kesempatan. Bahwa, oke, bahwa ESG itu tuh bertahap. Kita pertama membicarakan tentang strateginya dulu. ESG tanpa adanya strategi itu berpotensi untuk membuat kita menjadi green dan impact washing. Ya, karena tidak kita rencanakan framework yang digunakan apa dan seterusnya. Kemudian kita juga nanti akan melibatkan net zero strategy karena nanti akan ada istilah namanya materialitas. Nanti akan saya jelaskan ya. Inti dari ESG itu sebetulnya adalah materialitas dan reporting, analisis dan reporting. Yang ketiga kita berbicara tentang reportingnya, kemudian kita berbicara kesesuaian standar dalam proses reportingnya, kita juga nanti akan berbicara tentang ratings, karena ratings ini nanti salah satu maksud mendasarnya sebetulnya ESG itu tuh kita bisa membandingkan, ya. Nah, tapi stakeholder yang membandingkan itu tidak semuanya memiliki point of view yang sama. Oleh karena itu banyaknya lahir standar-standar yang ini, teman-teman semua. Jadi ada TCFD, TCFD itu tuh lebih banyak fokus kepada finance dibandingkan dengan yang lain dan lain-lain. Nah, jadi rating ini ada standar yang memang dia fokus kepada rating, ada standar yang fokus kepada guideline saja, ada standar yang fokus kepada membuat framework laporannya. Jadi kita berbicara banyak ya. Terkadang kalau ini juga menjadi PR-nya Leffner ya, kadang pada saat kita berbicara dengan stakeholder, dengan prospek bahwa Pak Gugi kita pengen nih ESG tapi ratingnya gimana ya caranya ya. Nah, itu agak sulit menjawabnya tuh kalau kita nggak punya positioning yang cukup di awal ini. Kenapa? Karena maksudnya kenapa kita mau why do we need ESG measurements in the first place? Itu adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan dulu. Karena nggak menutup kemungkinan, nggak bisa dipungkiri bahwa ESG itu ada cost-nya, ada strateginya tadi, melibatkan juga orang lain, melibatkan kita juga sebagai konsultan yang dibayar seperti itu. Sehingga rating ini bukan sembarang rating, gitu kan ya. Kita berbicara dulu strateginya. Nah, jadi itu kira-kira dasarnya. Kemudian kita berbicara misalkan ya, ini alurnya ya, alurnya bahwa disinilah kira-kira
playground orang-orang untuk sehingga bisa melakukan greenwashing itu, karena kita berbicara tentang brand. Jadi dari environmental activity, social activity gitu kan, sama tata kelola yang kita punya, itu tuh ujungnya akan selalu di brand. Ya, bahwa semua aktivitas teman-teman semua, teman-teman kerja di PLN, teman-teman kerja di BUMN, semua aktivitas yang paling common itu adalah menanam pohon, ya enggak? Nah, menanam pohon sangat mudah untuk di brand. Ya, BUMN A menanam pohon, program menanam pohon, membangun negeri, bla bla bla. Itu tuh akan sangat mudah untuk kita relate dengan brand, gitu. Tapi saat kita berbicara tentang sosial, itu ada variabel lain di sana, ada human capital, bahwa kesejahteraan orang yang bekerja di perusahaan itu juga bagian dari sosial, dan governance lebih banyak lagi. Dan intinya governance itu tuh merangkul keseluruhan tata kelola dari semua aktivitas ESG yang kita punya. Dan interaksi dari keseluruhan ini, ya, dari direct asset creation, ada indirect asset creation, sampai scalable value creation, ini adalah sebuah fokus ya, atau enggak sequence untuk kita bisa membayangkan bagaimana investasi ESG itu tuh bakal mengalir gitu. Karena ada yang berbuah menjadi aset, ada juga yang menjadi cost. Kayak gini misalkan, nggak semua yang ada di sini nih kita bisa apa namanya jadi langsung jadi aset ya, direct aset ini nih, gitu. Jadi saat kita berbicara tentang apa namanya brand gitu, nggak langsung itu bisa menjadi aset kayak gitu kan. Sehingga kita bisa melihat kalau brand dipandang sebagai aset itu artinya adalah kita tahu bahwa Pertamina itu tuh memiliki performance dampak lingkungan yang baik. Nah, itu akan meningkatkan brand gitu. Ya, secara langsung. Tapi juga ada dampak secara tidak langsungnya, yaitu adalah brand tersebut membangun konektivitas bisnisnya Pertamina kepada bisnis yang lebih global gitu ya. Gara-gara Pertamina itu comply terhadap ESG sehingga loan-nya itu akan semakin mudah dan lain-lain. Nah, ini adalah proses yang kira-kira bagan yang agak-agak thought provoking aja supaya kita bisa membayangkan bahwa ESG itu sampai kepada bisa pembangunan aset loh guys, gitu ya. Dan kalau ada ESG investment yang kita lakukan tapi ternyata kita nggak punya path-nya, nggak punya journey-nya, di mana dia akan menambahkan aset perusahaan, itu yang nantinya jadi investment yang amsyong ya, yang bodong. Nah, tadi kita berbicara tentang aset ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang intinya, inti dari ESG ini kira-kira saya mau menekankan dari sini dulu. Yang sebelum ke reporting, sebelum ke yang lain-lain adalah pertama, kita harus paham dulu bisnis model. Bahwa kalau teman-teman semua kerja di PLN, pembangkit listrik, itu ESG prosesnya nggak bisa tiplek itu sama dengan apa yang diimplementasikan di Pertamina gitu ya, atau enggak di PT PP itu ya, atau dan lain-lain, itu tuh nggak bisa semuanya karena bisnis prosesnya berbeda gitu. Apalagi kalau perusahaan kita memiliki anak perusahaan yang secara konsolidatif itu tuh berbeda gitu ya, untuk kita bisa pertimbangkan. Artinya kita harus tahu nih kita di dalam supply chain yang mana, karena kita nggak mungkin bertanggung jawab secara penuh saat bisnis kita ada di manufacturing, tapi ternyata kita diminta untuk bertanggung jawab terhadap maintenance dari produk yang kita manufacture. Nah itu tuh berbeda tuh gitu. Tapi apakah dilihat sampai sana? Betul. Kenapa? Karena prinsipnya lingkungan itu adalah from cradle to grave. Jadi dari lahir raw material sampai dia dijadikan limbah atau enggak jadi limbah udah nggak bisa dipakai lagi ya, udah nggak bisa di recover lagi gitu. Jadi kita adalah kontributor di dalam supply chain, kontributor untuk meningkatkan dampak lingkungan, sepertinya gitu. Dipandangnya seperti itu ya. Oke, nah ini akan kita lihat, akan kita petakan sesuai dengan materialitas. Nah, materialitas itu adalah gini teman-teman. Ini tadi kan intinya dari apa namanya, dari ESG itu kan adalah ukuran ya. Nah, materialitas itu adalah satuan-satuan ukuran yang kita evaluasi untuk kita analisis, untuk kita sajikan di dalam laporan. Kira-kira gitu. Ya. Nah, jadi
Kalau kita bermain dengan matriks-matriks yang sulit ya, matriks-matriks yang berat kayak begitu ada di tier 1 gitu kan ya, bisa jadi investmentnya juga besar. Nah, jadi tier 3 atau tier ini mengindikasikan bahwa tingkat investmentnya berbeda-beda gitu ya, dan tingkat kesulitannya juga berbeda-beda. Nah, di antaranya kita lakukan secara step by step adalah identifikasi dulu compliance relevannya dengan multidimensi ESG tadi, yang tier 1, 2, 3 tadi, materialitasnya. Terus kemudian kita cek lagi awal implementasinya, teman-teman semua bisa jadi ada yang sudah melakukan tapi nggak pernah diukur aja, atau nggak punya dokumentasinya. Kemudian kita bentuk metodologi penerapannya supaya itu sustain, ya, sustainable, sustain gitu, dan sehingga kita memiliki sistem yang berkelanjutan. Jadi itu cuma bukan hanya diomongan di awal aja gitu ya, tapi itu juga akan berkelanjutan. Nah, ini akan kita masukkan di dalam framework pelaporan dan pekerjaan. Kira-kira kalau kita berbicara tentang standar ISO ya, kalau di environment ada 14.000 sampai ke karbon, kalau di sosial ada ISO 45.000 tentang kesehatan keselamatan kerja. Sampai ke governance ini banyak ya, ada anti penyuapan ya, ada keamanan informasi dan lain-lain. Nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Ini salah satu contoh aja cara kerjanya yang tadi biasanya kalau kami di Leitner itu tuh memulai dengan identifikasi sampai kepada nanti penyusunan proses komunikasi dan publikasi reporting kegiatan ESG teman-teman. Oke, ini section terakhir, konteks Indonesia. Kira-kira Indonesia tuh udah kayak gimana sih, udah sampai mana sih gitu kan ya. Indonesia sudah memiliki standar sendiri guys ya, untuk pelaporan, untuk guidance yang wajib dijadikan acuan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di bursa terutama. Ya, ini dikeluarkan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terus kemudian berlanjut sampai kepada indeks dan lain-lain. Ya, dan ini adalah kira-kira regulasi atau acuan yang sering didengar bahwa 1997 kita tahu dulu ada protokol Kyoto, ya, terus kemudian juga tadi kita sebutkan ada GRI, standar pertama kali yang dibangun, kemudian juga ada perjanjian Paris di sini, Paris Agreement, ini menggantikan beberapa prinsip dasar dari protokol Kyoto, dan ada International Sustainability Standard Board ya, sampai kepada standar-standar yang lain-lain, bahkan di Indonesia juga udah ada, nanti akan kita share. Jadi kira-kira tantangannya adalah data ya, ESG memerlukan data yang terukur teman-teman ya, untuk melakukan manajemen risiko, pembangunan berkelanjutan dan lain-lain. Tantangannya data tidak standardized dan lain-lain ya. Sehingga banyak banget tantangannya. Kalau menurut KPMG, nggak semua orang itu tuh langsung mengerti dan langsung bersifat sukarela ya untuk bisa menerapkan ESG ini gitu. Oke, ESG bukan hanya sekedar laporan teman-teman, tapi sebuah sistem yang berkelanjutan. Oleh karena itu tadi kita pastikan ya prosesnya kalau teman-teman semua masih ingat. Nah, ini contoh yang ada di Indonesia kira-kira kita bisa melihat dari laporan keberlanjutan yang kita bisa download dari masing-masing website perusahaan ya. Bank Mandiri contohnya. Ini angka-angka ini menggambarkan materialitasnya. Ya, materialitasnya ini adalah angka-angka yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diukur oleh Mandiri itu sendiri. Tergantung Bank Mandiri mengikuti standar apa, GRI kah, TCFD kah, SASB kah, atau SBTi kah, itu macam-macam. Terus kemudian ini dari Pertamina. Pertamina kita tahu bahwa Pertamina itu memiliki track record yang sangat baik di mata global, performance ESG-nya. Bahkan sampai dapat banyak penghargaan secara internasional ya. Bahkan kalau kita lihat di sini industri grup di oil and gas Pertamina itu tuh termasuk peringkat yang pertama ya, bagian dari top notch-nya untuk risiko yang sangat-sangat rendah gitu. Walaupun ya teman-teman semua bisa arguing ya bahwa ya 2 tahun 3 tahun kemarin sempat ada kasus A, B dan C dan lain-lain gitu tuh. Tapi ini adalah bentuk yang bisa kita kritisi dari proses reporting kan pada akhirnya. Ya, mereka banyak melakukan komunikasi-komunikasi ya, melibatkan media bahwa ESG-nya perusahaan-perusahaan itu tuh memiliki performance tersendiri.
Terus bagaimana ke depan? Indonesia, teman-teman, masih terus melahirkan peraturan-peraturan atau acuan-acuan yang bisa kita pakai di dalam mengamplifikasi proses penerapan ESG ini. Di antaranya adalah TKBI, taksonomi keuangan berkelanjutan, dan lain-lain. Nah, di Indonesia juga kalau teman-teman semua melihat ya presiden terpilih kita itu sudah menyusun RPJMN, rancangan rencana pembangunan jangka menengah nasional itu diantaranya ada 8 astacita yang kita tahu bahwa di sini ada pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru ya dan lain sebagainya bisa kita sangkut pautkan dengan aspek-aspek sosial. Tapi ada yang namanya program hasil terbaik Quick Wins. Nah, kira-kira untuk aspek lingkungan kami lihat itu belum yang secara eksplisit masuk di dalam aspek dalam Quick Wins ya. Tapi untuk sosial itu sangat ada karena di sini ada makan bergizi gratis ya, ada gaji ASN, dosen, guru dan lain-lain. Dan ini juga masuk di dalam dampak lingkungan. Dan risikonya teman-teman ke depan bahwa untuk ya kita tahu ya Presiden Donald Trump membuat tariff policy dan Indonesia meresponnya dengan deregulation policy. Jadi kebijakan untuk mengurangi regulasi. Apa implikasinya teman-teman buat ESG? Bahwa kita tahu tadi regulasi-regulasi berkaitan dengan finance itu banyak diselipkan oleh prinsip-prinsip ESG. Kalau ternyata dibuat deregulasi, ada sebetulnya potensi risiko untuk kepatuhan-kepatuhan ESG itu tidak digunakan sebagaimana sebelumnya, gitu kan ya. Jadi ya udahlah kita hapuskan saja TKDN, kita hapuskan saja semua kuota impor sehingga semua barang bisa masuk, ya kita bebaskan mekanisme pasar dan lain-lain, di mana filteringnya mungkin akan sedikit memiliki prinsip bertolak belakang tentang rigiditas dari prinsip ESG. Tapi nanti akan kita lihat, kita kawal, mudah-mudahan semua risikonya tidak terjadi. Baik teman-teman semua, itu mungkin pemaparannya. Mohon maaf untuk semua hal yang kurang, saya kembalikan ke Mbak Syifa. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Gugi atas materi yang begitu mendalam dan inspiratif ya teman-teman. Dari materi yang tadi disampaikan, kita semua telah mendapatkan gambaran secara menyeluruh nih tentang urgensi penerapan ESG, tantangannya, kemudian strategi net zero dalam integrasi ESG ataupun compliance dalam sistem organisasi. Apa yang kita dengar barusan ini membuka mata kita bahwa ESG ini bukan sekedar tren semata, melainkan sudah menjadi bagian dari ekosistem kebijakan nasional dan tanggung jawab strategis perusahaan. Nah, sekarang kita tiba di sesi diskusi yang tak kalah pentingnya, kami sangat mendorong nih para peserta untuk aktif bertanya, berbagi pandangan, ataupun mungkin menyampaikan tantangan yang sedang dihadapi di lapangan terkait tentang ESG, compliance, ataupun integrasi sistem keberlanjutan di sektor masing-masing. Namun sekarang mungkin saya duluan ya Pak yang nanya, nggak apa-apa ya teman-teman. Pak Gugi, sekarang kan lagi happening banget nih tentang greenwashing yang berkaitan banget dengan ESG. Nah, pertanyaannya di tengah meningkatnya tren ESG investing ini, bagaimana sih perusahaan itu dapat membuktikan bahwa klaim keberlanjutannya ini bukan sekedar greenwashing semata untuk menarik investor? Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan ini menghindari jebakan greenwashing saat mencoba untuk memperkuat citra keberlanjutan di investor ataupun di publik? Mungkin itu trigger dari saya Bapak dalam diskusi ini. Boleh dijawab dulu Bapak? Baik, terima kasih. Jadi coba kita ramu jadi satu ya, sebetulnya itu berkaitan ya. Intinya adalah gimana caranya supaya kita nggak greenwashing kan gitu ya, kira-kira ya. Nah sebetulnya greenwashing ini dari sudut pandang bisnis itu adalah risiko penerapan ESG secara general yang kalau menurut saya agak sulit secara totalitas untuk dalam tanda kutip diberantas ya, karena itu memang mekanisme risiko. Karena ada juga yang melibatkan gini,
Kalau teman-teman tahu ada proses karbon ya, karbon trading. Nah, institusi standar, pembuat standar terbesar di dunia itu tuh namanya Verra, Carbon Trading. Standar dia telah digunakan untuk ya mungkin sangat besar ya dalam nilai dolar gitu tuh. Karena dia memiliki market share yang dominan terhadap penggunaan standarnya. Dia dari 2 tahun lalu dia dituntut oleh banyak pihak bahwa apa yang diukur oleh standar Verra itu tuh tidak ada artinya. Karena pada akhirnya climate change juga tetap ada kok gitu kan ya. Sehingga banyak karbon yang telah diserap oleh satu perusahaan dengan menanam pohon dan kawan-kawan itu tuh ternyata nggak sesuai gitu tuh. Nah, saya mungkin bisa bilang bahwa greenwashing ini pada dasarnya timbul dari justifikasi ya dan eksplanasi atau penjelasan, justification and explanation. Nah, prinsipnya kalau kita lihat dari ISO 14064 ya, teman-teman bisa garis bawahi ISO 14064. Prinsip untuk kita melakukan klaim terhadap materialitas itu kita harus memiliki justification dan explanation, intinya gitu. Selama kita bisa meriding atau enggak menggunakan penjelasan saintifik dan justifikasi saintifik yang beralasan, yang memiliki referensi, yang mengacu kepada standar yang diakui, itu kita memiliki path yang bagus tuh di sana tuh ya. Kita memiliki alasannya gitu. Nah, tapi itu juga nggak cukup. Karena kita juga bisa bilang bahwa oke, kegiatan aktivitas kita ini dilakukan dengan baik, dengan mengacu tata aturan yang ada, standar aturan yang ada, kayak begitu kan ya. Nggak cukup kenapa? Karena ya bisa jadi kita mengakui kalau kita reliable, tapi pada saat kita melakukan pengukurannya, itu juga hal yang lain, kayak gitu ya. Gitu. Siapa yang bisa memastikan bahwa orang yang mengukur itu adalah orang yang independen? Kayak gitu. Oleh karena itu ada proses yang namanya verifikasi dan validasi. Nah, ini berbeda dengan proses audit sertifikasi. Gitu. Kalau audit sertifikasi, teman-teman semua diaudit, ya, menghasilkan bahwa ini masih ada yang nggak sesuai, masih ada yang sesuai. Tapi kalau ESG prosesnya itu melibatkan verifikasi dan validasi, apakah secara keterukuran materialitas atau angka tadi itu, teman-teman ya, kalau kita lihat nih yang di ujung nih, nah angka ini deh, ya angka ini itu sudah dipastikan atau tidak gitu ya, terutama yang ini nih, yang sulit ya, emisi. Itu sudah dipastikan bahwa dilakukan pengukuran dengan semestinya atau tidak gitu. Nah, itu melibatkan lembaga verifikasi dan validasi biasanya. Tapi apakah harus sampai melibatkan lembaga verifikasi dan validasi atau LVV itu sesuai permintaan? Karena nggak bisa menutup kemungkinan bahwa orang yang sudah melakukan pengukuran itu juga berarti punya itikat baik dong. Jangan sampai kita bilang bahwa orang yang udah melakukan pengukuran itu langsung kita hammer bahwa dia adalah greenwashing, nggak bisa juga. Kalau kayak gitu orang nggak mau nanti lama-lama gitu. Jadi itu agak tricky ya untuk kita menimbulkan animo, tapi at the same time kita juga pengen comply gitu tuh. Itu tuh garis abu-abunya ya. Kita ada hijau gitu kan ya, tapi ada abu-abunya di situnya gitu. Sehingga yang harus kita lakukan tadi justification dan explanation. Kemudian kita melibatkan lembaga independen untuk melakukan penilaian secara pihak ketiga. Kira-kira gitu sih, Pak. Baik, Bapak sangat menjawab ya Pak, karena klaim keberlanjutan ini panjang dan berbasis data mulai dari pengumpulan, perhitungan, ataupun verifikasi, dan bukan hanya sekedar angka ya Bapak yang tidak bisa ditunjukkan. Oke, mungkin ada peserta yang ingin bertanya, silahkan langsung raise hand menggunakan fitur raise hand, nanti akan saya beri akses bicara, ataupun melalui kolom komentar juga boleh, nanti akan saya bacakan untuk mewakili. Oke, ada Mbak Ade Lismi nih, yang ingin bertanya. Boleh nih, Mbak Ade, apakah ada pertanyaan ataupun, tantangan yang dihadapi Mbak Ade ataupun tim, dalam, kehidupan sehari-hari mengenai ESG ini boleh disampaikan, Mbak Ade.
Oke, terima kasih Mbak Siva untuk kesempatannya. Halo Pak Gugi, izin bertanya Pak Gugi berguru juga nih. Jadi mungkin tadi di akhir-akhir kita sempat bahas terkait dengan gunjang-ganjing ada tarif war gitu ya antara US dan China gitu. Kemudian juga ada shifting regulasi di Indonesia sendiri. Nah mungkin kalau dulu kita awal-awal memperjuangkan ESG ini tuh karena kayak wah ada ketidakpastian dari environment karena ada climate change gitu ya. Nah berarti sekarang kayaknya ketidakpastiannya nggak cuma dari faktor lingkungan gitu ya Pak, tapi juga dari faktor regulasi juga nih. Nah kira-kira bagaimana ya gitu perusahaan memitigasi ketidakpastian atau apa ya tadi ya perubahan-perubahan yang bisa terjadi nggak cuma dari lingkungan gitu ya, tapi juga ternyata dari faktor regulatory yang akan berimpact juga gitu somehow ke dalam ESG atau performance sustainability suatu perusahaan. Mungkin dari saya itu Pak Ugi. Terima kasih sebelumnya. Siap, wah ini pertanyaannya ini juga ya, ternyata disambut nih, apa pertanyaan tentang Donald Trump. Nah, sebetulnya kalau saya lihat gini ya, eh kita tadi makanya saya memberikan penekanan bahwa ESG ini salah satu nafas utamanya adalah finance, keuangan. Dan kita tahu bahwa dunia kita itu tuh sekarang sudah semakin, kalau kata Pak Gita Wirjawan ya di dalam podcastnya Endgame, itu udah semakin multipolar. Jadi kekuatan-kekuatan yang tidak sebesar dulu Amerika dan Uni Soviet gitu ya, sekarang udah makin banyak nih. Bahwa Jepang juga kuat di beberapa sektor, China apalagi, US apalagi, tapi ada juga pemain-pemain yang mungkin dia bisa memiliki positioning tertentu di dalam sektor bisnis tertentu gitu. Nah, jadi semakin multipolar. Dan multipolaritas ini itu menambah kompleks alur keuangan dunia, alur keuangan global. Bahwa Indonesia beli gandum bukan hanya dari satu atau dua negara, bisa jadi banyak kayak gitu. Indonesia juga bergantung untuk komoditi-komoditi beras gitu ya, bukan hanya ke Thailand aja, tapi juga ke Filipina sama mungkin di luar ASEAN dan seterusnya. Sehingga alur keuangan ya in and out bilaterally, regionally maupun globally itu semakin kompleks. Sehingga dengan proses yang kayak begini kita nggak bisa neglect ya, kita nggak bisa menafikan bahwa kita harus aware, kita harus semakin melek. Tapi kita juga diuntungkan bahwa sekarang itu tuh dunia semakin terkoneksi dan kita sudah mudah untuk menggunakan AI ya, sudah menggunakan apa namanya informasi dari internet untuk bisa mempelajari hal itu gitu tuh. Nah, jadi kalau boleh disampaikan bahwa apa yang harus kita lakukan, pertama gini, kalau kita sebagai orang yang berkecimpung di dalam satu sektor industri, kita benar-benar harus pahami supply chain-nya ini sih sebetulnya bahwa supply chain ini kira-kira berapa persen dipengaruhi oleh ekonomi global atau berapa persen justru dipengaruhi oleh konteks regulasi. Oleh karena itu sebetulnya di dalam proses reporting kita juga nanti akan ada proses identifikasi kan. Ada apa faktor yang mempengaruhi atau faktor yang dipengaruhi. Kalau teman-teman lihat di dalam ISO ya, di ISO itu mana tadi ya? Di awal, di akhir. Nah ini nih. Jadi standar ISO itu tuh kita mewajibkan perusahaan-perusahaan yang ingin tersertifikasi ISO untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada. Jadi isu eksternal maupun isu internal yang sifatnya global, regional atau bukan nasional, itu kita identifikasi kira-kira apa yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh industri sektor kita. Itu jadi pertama kali itu adalah kita harus memahami dulu gitu. Nah, apalagi kalau ternyata independensi kita di sektor industri kita itu tuh cukup rendah, katakanlah fashion gitu. Fashion itu kalau hemat saya ya, itu masih cukup banyak yang kita bergantung dari impor dari China gitu kan ya. Untuk latexnya gitu, untuk fabriknya, bahkan dari India. Bahkan banyak juga perusahaan-perusahaan yang masuk ke Indonesia ya dari luar untuk investment. Sehingga yang harus kita lakukan itu adalah aware. Dan ini juga yang terjadi sebetulnya sama Sritex. Kalau teman-teman semua tahu, Sritex itu sebetulnya dia tiba-tiba collapse dengan relatif cepat kalau kita ngelihatnya.
Dan ada analisis bisnis sebetulnya Sritex itu tuh karena dia portfolio ya channel bisnisnya atau kliennya itu tuh dia bulk di dalam satu polar atau dua polar saja gitu tuh. Jadi dia supply belanja baju mereka disconnected. Udah, oke. Once itu dia nggak mengeluarkan apa namanya budget untuk belanja lagi, die dia karena sekarang stabilitas politik itu tuh tidak sesuai gitu kan ya untuk geopolitik gitu tuh. Jadi ada perang di Rusia, Ukraina, terus kemudian ada di Israel, di Gaza gitu kan ya. Itu semua menculik perhatian dunia untuk membatasi pengeluaran gitu tuh. Nah, perusahaan-perusahaan yang nggak memiliki pemahaman yang baik, boro-boro berbicara tentang ESG sebetulnya, tapi bagaimana memastikan perusahaannya bertumbuh itu juga gagal. Jadi kalau boleh saya bilang, literasi pertama yang harus kita punya itu tuh adalah terhadap bisnis kita sendiri. Kayak begitu. Dan apakah kita memiliki path yang jelas bahwa bisnis kita akan memiliki nilai tambah strategik saat kita mengadopsi ESG, itu adalah step selanjutnya. Kira-kira gitu ya Mbak Ade ya? Menjawab ya nggak Mbak Ade? Oke, monggo Mbak Siva. Baik, terima kasih Pak Gugi atas jawabannya yang luar biasa. Sepertinya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita di webinar hari ini ya teman-teman, karena keterbatasan waktu. Maka sesi tanya jawab kita hari ini kita akhiri di sini ya teman-teman. Namun apabila ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut yang ingin disampaikan ke Pak Gugi, rekan-rekan mungkin dapat menghubungi Pak Gugi melalui media sosial seperti LinkedIn ya Bapak, untuk connect dan bertanya secara personal ke Bapak. Dari pemaparan tadi, kita dapat menarik benang merah nih teman-teman, yang sangat penting sebagai rangkuman untuk webinar kita pada hari ini, di mana kita melihat sekali bahwa ESG ini tidak berdiri sendiri ya teman-teman, tapi justru terintegrasi dengan sistem manajemen yang sudah kita miliki seperti SOP, budaya kerja ataupun tata kelola pelaporan. Kemudian juga kita diajak untuk berpikir strategis bahwa memperkuat compliance ini bukan hanya untuk memenuhi peraturan semata, tapi juga untuk membangun fondasi untuk kita inovasi, kemudian ketangguhan ataupun daya saing organisasi di jangka panjang. Dan ESG ini sangat bergantung sekali ya teman-teman terhadap kebijakan nasional ataupun internasional seperti tadi kebijakan Trump ataupun Cina dan lain sebagainya. Jadi webinar ini menyadarkan kita semua ya teman-teman bahwa perjalanan ESG ini bukan hanya sekedar jalan pintas saja, melainkan proses yang berkelanjutan yang dimulai dari hal-hal yang paling mendasar seperti kesadaran, kepatuhan, kemudian integritas. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara webinar kita pada hari ini. Sepanjang sesi ini kita telah bersama-sama menggali berbagai perspektif yang kritis, mulai dari tantangan penerapan ESG di Indonesia, kemudian integrasi strategis keberlanjutan dalam kerangka bisnis, hingga peran compliance yang menjadi elemen kunci nih untuk membangun trust, resilience, dan reputasi korporasi. Sebelum saya tutup, mungkin teman-teman dapat menghidupkan kameranya untuk sesi dokumentasi. Mungkin saya kasih waktu 2 hingga 3 menit ya teman-teman untuk membuka kameranya dan kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Terima kasih. Ayo teman-teman, nggak apa-apa, tidak ada yang akan menjudge ya. Kita akan sama-sama belajar di sini dan ini akan menjadi pengalaman baru untuk kita ya teman-teman terhadap ESG ini. Mohon yang bisa menghidupkan kamera dapat menghidupkan kameranya dan kita akan masuk sesi dokumentasi. Sampai 20. Oke teman-teman, mungkin ada yang lagi pakai jilbab atau lagi ganteng-ganteng dikit nih gitu. Boleh saya tunggu 30 detik lagi ya teman-teman gitu. Oke, mungkin
Sekarang, udah, semuanya ya untuk menghidupkan kamera, akan saya bantu 1, 2, 3, silahkan senyum dengan pose yang bagus, 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman, 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih. Boleh ditutup lagi kameranya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas kontribusinya untuk menghidupkan kamera untuk sesi dokumentasi ini teman-teman. Kita harapkan semua bahwa peserta ini dapat membawa pulang wawasan baru, perspektif yang lebih tajam, dan semangat untuk terus melangkah dalam perjalanan sustainability yang terstruktur dan berkelanjutan. Ingat teman-teman, ini bukan akhir melainkan awal dari kolaborasi yang berkelanjutan. Kami juga mengundang teman-teman semua untuk mengikuti rangkaian webinar Levner selanjutnya yang akan membahas tema-tema strategis seputar keberlanjutan, lingkungan, tata kelola, ataupun hal-hal lainnya di bidang sustainability dan environmental. Jangan lupa juga teman-teman untuk mengikuti Levner melalui media sosial Levner, baik itu Instagram, LinkedIn, dan sosial media lainnya untuk informasi, artikel, ataupun insight yang relevan dengan teman-teman ataupun organisasi teman-teman. Sekian dari kami, sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih.